Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu kita semua sehat dan baik-baik. Ya, Cak Ompong mengharap para pemirsa juga penuh dengan kegembiraan. Oke, hasil diskusi politikus warung kopi ya, yang terdiri dari tukang batu, tukang sayur, kuli bangunan, ya tukang gali. Nah, itu berkumpul berdiskusi mengenai sosok seorang Ganjar. Ya memang kenapa kok itu jadi bahan perbincangan, karena ya di warung tersebut dominan orang Jawa dan dari Jawa Tengah. Tapi sebelum Cak Ompong membahas Ganjar, Cak Ompong lebih dulu ingin membahas seorang Puan Maharani. Ya, nah ini juga ramai dibicarakan karena apa? Karena ditengarai Puan Maharani juga ingin maju Pilpres, bahkan ya. Nah, itu balihonya di kota Semarang itu wah itu luar biasa banyak. Ya. Compong ini punya keluarga banyak di Semarang. Jadi pernah satu waktu saya ke Semarang, saya tanya sama adik saya, wah itu balihonya Puan Maharani di mana-mana ya. Apa nama ada istilah kepak. Ya memang kelihatan sekali ya apa namanya niatan untuk menjadi presiden di 2024 luar biasa dari Puan Maharani. Ya kalau kita lihat dari baliho, terus adanya ya istilahnya itu apa itu kolonel-kolonel itu ya, ya apa istilahnya grupnya kolonel ya, bahkan dilawan dengan grup kopral. Memang ada-ada saja. Lalu ada lagi ya istilahnya celeng lawan banteng. Nah, jadi itu hanya ingin mengistilahkan ya bahwa Ganjar versus Puan. Jadi macam-macam istilahnya. Tapi kalau kita melihat, itu hanya apa namanya, hanya gimmick lah di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau kita ingin melihat bagaimana elektabilitas Puan versus Ganjar, itu bagaikan bumi dan langit. Ya, jadi istilahnya apapun caranya untuk menaikkan elektabilitas seorang Puan, itu tidak bakal dia mampu melebihi Ganjar. Artinya apa? Elektabilitas itu dibentuk dengan cara yang lama, beraturan, dan dikenal masyarakat apa yang dilakukan. Jadi tidak bisa hari ini kita mau pasang baliho, besok pagi elektabilitas kita naik. Nggak bakal. Ya. Lalu baliho sendiri kalau kita perhatikan itu sudah kuno. Cara kampanye bodoh kalau itu dilakukan zaman sekarang. Sudah biayanya mahal. Ngotor-ngotorin kota lagi. Ya kan? Belum lagi kalau itu sempat balihonya rubuh gitu. Waduh. Jadi sudah tidak zamannya. Jadi kalau kita bandingkan Puan versus Ganjar itu ya bagaikan bumi dan langit. Bahkan Ganjar itu elektabilitasnya tertinggi di atas Prabowo dan Anies Baswedan. Jadi kalau menurut saya dari sisi ya keterpilihan orang lebih memilih Ganjar. Itu satu. Terus yang kedua, kalau kita belajar dari pengalaman, ya, kepemimpinan nasional itu sepertinya belum bisa diterima masyarakat ya Indonesia secara umum. Nah, itu kita bisa melihat pada saat Pilpres ya Megawati versus Susilo Bambang Yudhoyono.
Ya, Cak Ompong ini jelek-jelek itu adalah simpatisannya PDIP dan saya salut dengan Ibu Megawati. Ya, makanya saya selalu memperhatikan ya perkembangan PDIP. Jadi simpatisan ini tapi bukan anggota. Jadi kalau simpatisan boleh dong berbicara seenaknya aja gitu. Ya, pada saat itu Pilpres Megawati versus Susilo Bambang Yudhoyono. Saya sangat ingat sekali itu. Ada kampanye yang mengatakan ya bahwa haram memilih pemimpin perempuan. Saya masih ingat sekali itu. Dan itu sering diucapkan. Jadi pada saat itu saya hanya ngelus dada, ya ampun, ibuku kok seperti gitukan gitu. Jadi ada istilahnya itu haram untuk memilih kepemimpinan nasional ya perempuan itu. Nah, itu kan apa? Merusak nalar orang sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita belum siap menerima perempuan dan itu kenyataan sampai saat ini. Jadi begitu ada perempuan, nah itu pasti itu keluar itu apa namanya kata-kata seperti itu, cara menjegalnya. Jadi kalau menurut saya misalkan Mbak Puan akan maju, ya jangan kaget nanti kalau ada kata-kata seperti itu. Ya kan? Lalu yang ketiga, kalau menurut saya, dari sekian banyak pemilih perempuan yang ada di Indonesia, itu cenderung justru memilih pemimpin itu laki-laki. Iya kan? Saya masih ingat itu Pilpres pada saat Ibu Megawati versus Susilo Bambang Yudhoyono. Itu emak-emak lebih banyak memilih SBY. Saat itu, wow, Pak SBY masih ganteng, ya kan? Bahkan, ya, emak-emak itu dia punya kampanye, pilihlah yang ganteng nih. Itu emak-emak. Artinya pemilih perempuan itu cenderung memilih capres laki-laki. Bahkan sedikit yang memilih perempuan. Ya, nah itu sedikit masukan kepada PDIP dan Mbak Puan. Ya, kalau ada salah-salah kata di penjelasan saya tadi ya tolong dimaafkan. Yang kedua, mengenai Ganjar. Ganjar ini kalau menurut saya adalah sosok yang sangat ya rendah hati, pekerja keras, ramah, gampang bergaul, dan setia. Nah itu tolong itu dicatat bagi para petinggi PDIP. Ya, kesetiaannya terhadap partai itu luar biasa. Ya, dia menjaga bagaimana ya perolehan suara PDIP di Jawa Tengah agar tetap yang tertinggi. Ya, dibuktikan 2 kali dia menang Pilgub Jawa Tengah. Ya kan? Begitu juga keterpilihan terhadap PDIP 2 kali menang. Jadi kalau menurut saya itu sosok Ganjar itu sangat bagus dan cocok untuk kepemimpinan nasional berikutnya. Nah, bergaulnya dengan Pak Jokowi oke punya, iya kan? Tapi hari ini dipanggil dan diberi sanksi. Nah, ini saya ingin membandingkan dengan Puan. Puan Maharani dengan jelas-jelas dia berkata, ya, insya Allah tahun 2024 Indonesia akan dipimpin oleh presiden perempuan. Artinya apa? Artinya beliau sudah memastikan diri. Itu satu. Ya kata-kata insya Allah itu hanya mudah-mudahan kan. Tapi statement mengatakan bahwa 2024 ada presiden perempuan itu sudah melanggar kalau menurut saya. Jauh lebih melanggar dibandingkan kata siap yang diucapkan oleh Ganjar Pranowo. Jika pertanyaan kepada seorang Ganjar, Pak Ganjar bagaimana siap untuk maju Pilpres? Beliau tidak menjawab siap. Misalkan dijawab tidak siap gitu. Apa yang terjadi?
Satu, orang berkonotasi, oh ternyata PDIP belum siap dan Ganjar belum siap. Tapi kalau beliau menjawab siap, artinya apa? Artinya sosok Ganjarnya siap dan PDIP siap. Sehingga orang melihat, oh yakin ini bahwa PDIP akan maju dengan Ganjar. Nah, itu dari ya yang kita bahas. Jadi kalau menurut saya di sini ada ketidakadilan antara Puan Maharani dan Ganjar sebagai ya anggota partai. Saya tidak berbicara yang satu anaknya Ibu Megawati, yang satu petugas partai, tidak. Tapi sebagai anggota partai di sini ada ketidakadilan terhadap pernyataan masing-masing anggotanya. Ya, jadi kalau menurut saya ya perlu ya semacam keadilan. Ganjar diberi sanksi, Puan juga diberi sanksi. Nah, itu satu. Terus yang kedua, masyarakat umum melihat di internal PDIP itu semacam ada tarik-menarik. Nah, yang lebih parahnya itu justru tarik-menarik antara ibu dan anak. Si anak kepingin jadi presiden, si ibu instingnya mengatakan tidak. Nah, ini tarik-menarik. Jadi masyarakat umum itu membaca begitu. Ada permasalahan di internal PDIP. Bahkan di inti kepengurusannya antara ibu dan anak yang tarik-menarik. Si anak kepingin jadi presiden, ibunya punya insting ternyata mungkin kepada Ganjar. Nah, ini tarik-menarik. Ya. Jadi kalau menurut saya, ya benar kata Pak Jokowi, sebaiknya segera diumumkan agar tadi keterpilihan terhadap Ganjar semakin meningkat, keterpilihan terhadap PDIP semakin meningkat. Terakhir, ya karena sekian banyak partai sudah mulai banyak yang melirik-lirik bahkan mendeklarasi Ganjar. Ya ini Cak Ompong berbisik, hati-hati. Jangan sampai Ganjar lepas, nanti dicaplok orang. Oke, sampai jumpa lagi kita dengan Cak Ompong.